Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin para pemirsa Soimin dan Soimat dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih bertemu kembali dalam sebuah acara dakwah, dalam acara tausiah Ramadan MAN 2 Kota Serang. Mudah-mudahan kita semua yang sedang menyaksikan acara ini diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentu. Karena alhamdulillah sudah beberapa hari yang sudah kita lewati, kita alhamdulillah bisa melewatinya dengan baik, dengan penuh kesabaran tentu, dan mudah-mudahan sisa puasanya akan kita laksanakan. Mudah-mudahan juga Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan juga akan menghantarkan kita, hadirin rahimakumullah, ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan pertemuan kali ini kita sedikit akan membahas terkait dengan masalah zakat. Kalau kita tinjau pengertian zakat itu secara lughat atau secara bahasa mengandung pengertian bertambah. Mengandung juga pengertian keberkahan atau juga mengandung pengertian berkembang. Kenapa? Karena ketika kita memang bayar zakat sesungguhnya, maka harta yang kita miliki itu akan berkembang, akan menjadikan pahala kita lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinjau dari pengertian secara istilah bahwa zakat adalah sejumlah harta yang harus kita keluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang kita sebut biasanya dengan yang namanya mustahik, dengan kadar tertentu, dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Itulah pengertian zakat. Pada kesempatan ini pula, kesempatan ini karena kita kebetulan ada di tengah-tengah momen Ramadan, tentu alangkah lebih baiknya kita sedikit membahas terkait dengan masalah zakat fitrah. Zakat fitrah, Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan gambaran yang sangat luas di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa dalil, ada beberapa ayat Al-Quran terkait dengan zakat ini. Kurang lebih ada 26 barangkali ayat yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita sebagai kaum muslimin diwajibkan untuk membayar zakat. Namun di antaranya yang mungkin sangat familiar adalah yang terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkim biha wa shalli alaihim. Apa artinya? Ini menandakan bahwa di sini diawali dengan kata khudh min amwalihim. Ambillah dari harta-harta mereka. Ini menandakan bahwa ini adalah sebuah perintah Allah. Dan sebuah perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban, menunjukkan sesuatu yang harus dilaksanakan dan dilakukan oleh kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim.
ambillah atau keluarkanlah harta-harta mereka. Untuk apa dikeluarkan hartanya? Tentu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk membersihkan, untuk mensucikan harta-harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar yang kuat sekali bagaimana kita selaku hamba Allah, seorang yang muslim, yang orang mukallaf yang telah memiliki harta, yang telah memiliki jumlah yang memang harus dikeluarkan, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Dalam hal ini tentu namanya zakat fitrah. Para pemirsa yang berbahagia, zakat fitrah tentu berbeda dengan zakat mal atau zakat harta yang dikeluarkan manakala telah sesuai dengan atau sesuai dengan ketika sampai pada nisab dan haul. Namun berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah hanya bisa diberikan pada bulan suci Ramadan. Maka ada beberapa hal yang sangat penting pada kesempatan kali ini yang ingin kami sampaikan. Seringkali kita melihat di masyarakat bahwa berbeda-beda sekali orang mengeluarkan zakat fitrah. Kapan sesungguhnya mengeluarkan zakat fitrah yang terbaik? Setidaknya ada 5 waktu diberikan kesempatan kita untuk memberikan zakat fitrah. Yang pertama, ada yang namanya zakat itu diberikan dengan hukum yaitu mubah atau boleh. Kapan waktunya? Yaitu manakala pada saat kita memasuki bulan suci Ramadan dari tanggal 1 sampai berakhirnya bulan Ramadan itu sendiri. Itu waktu sunnah. Maka ketika belum tanggal mendekati berakhirnya bulan Ramadan, boleh-boleh saja kita ketika kita sudah mempunyai kelebihan harta atau ada mungkin karena zakat fitrah ini berupa beras, maka kita boleh melakukan zakatnya. Karena apa? Karena biasanya yang terjadi di masyarakat kita seringkali kita lupa dengan hal-hal yang pernak-pernik lebaran sehingga manakala kita bayar zakat terkadang kita sendiri lupa dengan zakat fitrah itu sendiri. Maka boleh jauh hari kita mengeluarkan zakat fitrah. Ini namanya hukumnya adalah mubah. Kemudian yang berikutnya memasuki terbenamnya matahari atau berakhirnya bulan suci Ramadan. Terbenamnya matahari sampai subuh itulah waktu wajibnya kita mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga manakala ada orang yang lahir umpama di bulan suci Ramadan atau setelah terbenamnya matahari atau lahir ketika malam takbiratul ihram, maka orang ini tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Baik para pemirsa, soimin dan soimat dimanapun Anda berada. Yang ketiga, waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu waktu sunnah. Kapan waktu sunnah ini dilakukan? Ketika masuk waktu sholat subuh sampai ketika kita melaksanakan ibadah sholat hari raya Idul Fitri. Ada kurang lebih mungkin sekitar 2-3 jam. Itu waktu sunnah. Artinya masih kita dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang keempat, waktu makruh. Ketika seseorang mengeluarkan zakat fitrah setelah perayaan sholat Idul Fitri sampai menjelang terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Ini makruh. Artinya apa? Masih kita juga dihukumi kita melaksanakan atau membayarkan zakat fitrah, namun ini sifatnya masih makruh, artinya kurang bagus. Dan yang terakhir adalah waktu haram ketika umpama kita melakukan atau membayarkan zakat fitrahnya setelah matahari terbenam pada tanggal 1 Syawal. Nah, ini waktu haram dan tentu karena waktu haram adalah ini tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para pemirsa beberapa waktu kita untuk kapan kita memberikan atau mengeluarkan zakat fitrah. Para pemirsa yang berbahagia, saking pentingnya zakat fitrah ini, maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, Rasulullah bersabda,
Yang namanya zakat fitrah itu adalah sebagai penyempurna pelaksanaan ibadah Ramadan yang kita lakukan. Syahrul Ramadan mu'allaqum bainas sama'i wal ardh. Artinya apa? Artinya bahwa puasa Ramadan yang kita lakukan ini mu'allaqum bainas sama'i wal ardh. Masih tergantung, masih belum sempurna di antara langit dan bumi. Kapan sempurnanya diterimanya ibadah puasa Ramadan ini? Ketika zakat fitrah dibayarkan. Sehingga dalam lanjutan hadis itu dikatakan wala yarfa ilallah, dan tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala illa bi zakatil fitri, kecuali dengan membayar zakat fitrah. Makanya para pemirsa sekalian yang berbahagia, dimanapun kadang-kadang kita menyaksikan, sekalipun itu orang tidak mampu, katakanlah begitu, tetapi semua orang pasti karena saking pentingnya untuk membersihkan jiwa diri kita masing-masing, maka setiap orang biasa mengeluarkan zakat fitrah. Berapa besarnya? Mungkin kita sudah paham tentu, yaitu bahkan Bajnas sudah mengeluarkan fatwanya, mengeluarkan SK-nya, bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu kalau kita merujuk kepada hadis Nabi tentu adalah yang disamakan dengan harga pokok, bukan harga pokok, makanan pokok. Gandum mungkin dan kurma itu sebesar 1 sok. Nah, karena di kita ini tidak ada yang namanya gandum dan mungkin kurma, maka dikiaskan, maka kita boleh mengeluarkannya diganti dengan yang namanya beras 1 sok. Mungkin kalau ukuran kita sebanyak 2,5 kilogram atau 3,1 liter, itu namanya 1 sok. Gitu. Bagaimana kalau umpama kita tidak memiliki beras, digantikan dengan uang, dan ini pun masih dibolehkan dengan timbangan sebagaimana juga ya ketentuan Bajnas. Kalau kita ada di Bajnas Kota Serang atau di provinsi, maka 1 sok itu digantikan dengan uang sebesar Rp40.000. Demikian mungkin para pemirsa yang berbahagia, itulah terkait dengan zakat fitrah. Ada beberapa hikmah barangkali yang mungkin bisa dijelaskan pada kesempatan ini pula, yaitu bahwa hikmah dari zakat fitrah itu yang pertama tentu adalah untuk membersihkan diri kita masing-masing dari noda, dosa, dan ketidaksempurnaan pelaksanaan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, dalam rangka tadi untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Dan yang terakhir tentu adalah manfaatnya, hikmahnya ini sebagai bentuk rasa kepedulian sosial terhadap masyarakat kita, di samping kanan kiri kita, di belakang kita yang memang mungkin kurang mampu, sehingga ketika kita membayarkan zakat fitrah kepada orang tidak mampu, maka mereka akan merasakan kebahagiaan yang sama ketika menjelang memasuki Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah pada tahun ini. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ya tentu ini menjadi motivasi tersendiri sehingga kita semua bisa menunaikan kewajiban kita sebagaimana perintah Allah, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakiin. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.